Baik, selamat pagi semua Sobat Korporasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam Indonesia Lestari. Pagi ini kita kembali untuk berdiskusi ya. Dari sekian jeda, kita kembali ke diskusi kita di Forpasi Forum Peduli Sampah Seluruh Indonesia. Dengan saya, di sini bagi yang baru kenal, adalah pendiri dan inisiator Forpasi, Haduan Satelit Mare Mare. Dan juga kita akan selalu berdiskusi mengenai hal-hal yang bisa mendorong sistem persampahan kita bisa menjadi lebih baik. Nah, dan seperti biasa, sebelum memulai diskusi kita, ada baiknya kita mendengarkan sejenak lagu Indonesia Raya. Ya, baik, kita sudah mendengarkan lagu Indonesia Raya. Jadi sebelum kita lanjut ke bagian berikutnya, tentu saja seperti biasa saya ingin sapa dulu ya, Sobat Korporasi yang hadir pada pagi ini. Di sini kita ada Ibu Kak Rislima dari BRIN, selamat pagi. Ada Kak Nur, ada Kak Muammar, ada Mas Faris, selamat pagi. Terus ada Pak Dik-Dik, terus ada Andrew, dan ini ada Pak Wahyu Darmawan dari Cimahi, selamat pagi Pak Wahyu. Siap, pagi. Terus siapa? Terus ada Ibu Elizabeth, selamat pagi. Selamat Ada pagi, Like, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Like juga selamat pagi. Terus ada Pak Tito dan Pak Zul ya. Ya, jadi pagi ini mudah-mudahan nanti semakin banyak yang join, tapi tentu saja seperti biasa Sobat Korporasi ketika misalnya nanti belum dapat hadir hari ini dapat mengakses kita dari YouTube. Jadi sebelum kita masuk ke narasumber, saya izin untuk menyampaikan paparan umum seperti biasa. Di sini mungkin ada yang pertama kali hadir ya. Nah, jadi ini paparan umum seperti biasa saya sampaikan di Forpasi di saat acara kita. Nah, jadi Forpasi ya latar belakang kita di sini situasi minimnya kesadaran dan kepedulian masyarakat ya secara umum di isu ini. Padahal kita bertemu tiap hari dengan sampah. Komplikasinya itu perpihakan politik masih sangat rendah, darurat sampah masih banyak di daerah. Ini berita tentang sampah, tentang darurat sampah memang sedikit menurun, tapi saya yakin di banyak tempat itu masih banyak yang perlu perhatian. Dan terakhir, belum ada penyelesaian yang komprehensif dan penegakan aturan, sehingga penyelesaiannya bersifat sporadis. Maka dari itu kita ingin membentuk sebuah wadah untuk mendorong kebijakan publik yang lebih baik, sehingga kita dapat meningkatkan kesadaran kepedulian masyarakat, terutama menghimpun opini dan mendorong kebijakan, terutama bagi yang duduk di atas sana ya.
Kita adalah forum dan wadah non partisan, jadi kita tidak terikat ke partai politik manapun. Kita mencoba diskusi dan menyuarakan pendapat kepada para pemangku kepentingan untuk mewujudkan visi kita, itu mewujudkan Indonesia lestari dari isu lingkungan paling nyata di kehidupan, yaitu isu sampah. Dia akan saya sampaikan apa itu Indonesia lestari, dan tujuan kita adalah diskusi publik, menghimpun pertanyaan, dan mudah-mudahan ada tindakan konkret sebagai bentuk partisipasi publik. Ini sedikit makna logo dan warna. Kita lingkaran fleksibel dan cair. Hijau laut tentu saja melambangkan gerakan lingkungan. Coklat melambangkan bumi kita. Abu-abu kita moderat, mencoba untuk netral. Dan tentu saja sang saka merah putih menjadi tujuan dari agenda kita. Indonesia Lestari itu merupakan konsep nasionalisme lingkungan. Saya coba tawarkan kepada publik. Di sini adalah aspek kecintaan kita kepada tanah air dan Ibu Pertiwi. Kita ingin berbuat nyata berdasarkan nilai gotong royong yang sudah ada di setiap segenap warga negara Indonesia. Jadi di sini ada foto dari kampung halaman saya, Bapak Ibu, dan kita bahkan dari Sabang sampai Merauke semua punya kampung halaman sendiri di mana kita tinggal dan berpijak. Betapa indahnya kalau kita dapat hidup, menghirup udara yang bersih dan meminum air yang bersih hanya karena kita bersama jaga lingkungan kita. Dan kita sering menyatakan di Korporasi, jaga lingkungan adalah bentuk bela negara. Jadi tiga aspek utama, topik kegiatan utama di Forpasi adalah membentuk diskusi dan jaringan nasional. Kita terus ingin menggelembungkan ya supaya isu ini bisa semakin membesar. Lalu advokasi kebijakan publik untuk hal-hal yang paling strategik di persampahan dan kampanye atau edukasi. Kita ada beberapa kegiatan online dan offline seperti salah satunya sekarang di webinar ya. Kita dapat berdiskusi dan rekamannya mudah-mudahan dapat diakses publik. Dan kita juga ada tim riset mengantarkan berbagai rekomendasi kebijakan dan membuat acara secara offline. Nah, peta jalan gerakan di Forpasi kita ingin fokus ke masyarakat yang peduli, sehingga nanti suatu saat politisi dan pejabat publik terpaksa peduli. Nah, untuk yang kedua ini bisa peduli, mudah-mudahan di depan menjadi dampak ya, dampak dari hal yang didambakan gitu, ketika masyarakat dan politisi dan pejabat dapat peduli terhadap isu sampah dan sistemnya menjadi lebih baik. Ini kita dalam angka, secara digital kita sudah ada 900 plus anggota grup ya. Lalu di sosial media kita sudah ada, dan rekaman-rekamannya untuk sebelumnya Bapak Ibu dapat akses di YouTube, dan sudah ada berbagai relawan koordinator yang tersebar di seluruh Indonesia, dan relawan dari Indo Relawan, dan kita sudah ada juga di LinkedIn. Ini beberapa jaringan kolaborasi, dan kita cukup concern terhadap sampah wisata karena daerah wisata berpotensi sangat luar biasa menghasilkan sampah. Ini kita menjadi forum pertama yang mengundang 3 elemen calon presiden dan terlaksana untuk memaparkan visi misi mereka. Dan ini kita diliput kebetulan oleh media nasional. Dan setiap bulan Februari kita ingin coba menyebarkan bendera semangat yang untuk memperingati bahwa isu sampah sudah menghasilkan korban jiwa, yaitu di TPA Lewi Gajah. Sudah ada histori meninggal 197 orang, kita coba peringati. Dan Februari kita coba peringati kembali di TPA Sumur Batu. Kita ingin mendorong perlunya satu badan strategis, yaitu Badan Pengelolaan Sampah Nasional. Ini sedikit profil saya. Saya dari Sumatera Utara, sempat di ITB dan sempat belajar di Lemhanas dan bekerja di beberapa non-profit. Dan saya ini termasuk hobi saya ya, berdiskusi. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi demikian untuk paparan umum. Jadi sebelum kita masuk ke sesi narasumber, kebetulan di sini sudah ada narasumber kita yang hadir. Saya ingin sapa dulu narasumber kita yang luar biasa pada pagi hari ini. Baik, selamat pagi Mas Fajri. Selamat pagi, Mas Doan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesediaannya Mas, sudah bisa hadir dan mencoba untuk berbagi ya kepada kita di sini di Forpasi. Apa kabarnya Mas Fajri untuk pagi hari ini? Ya, eh, sekarang lagi musim sakit ya, jadi ya agak-agak ngegerges ini badan, tapi ya saya sempatkan dan juga mudah-mudahan saya dikuatkan ya, tidak apa namanya, tidak kurang suatu apapun, dan tetap semangat semua di tengah cuaca yang sedang tidak ini ya, sedang sendu. Kalau di Jogja ini sedang mendung.
Oh iya, kalau anak-anak apa ya, Gen Z gitu sendu bahasanya mas ya. Jadi ya cuaca juga tidak stabil. Kita pasti tentu tahu kalau Gen Z itu ya sering bilang tuh ini akibat dari krisis iklim. Nah, jadi pasti itu ada keresahan-keresahan juga terwujud. Ya mudah-mudahan kita dapat lancar ya mas ya untuk mendiskusikan hal ini dan semoga dapat dilancarkan dan diberi kesehatan selalu. Ya, jadi sebelum mulai sesinya Mas Fajri, saya ingin coba dulu share kepada publik. Jadi kenapa sebenarnya Mas Fajri gitu ya? Tentu saja yang paling kita ingat ya ada di grup. Kalau misalnya di grup Forpasi itu pernah itu saya share adalah tentang bagaimana tulisan dari Mas Fajri kebetulan masuk di media yang cukup besar ya di Kumparan itu tentang ketidakadilan dari solusi sampah yang dihadirkan saat ini. Jadi itu sudut pandangnya cukup menarik dan saya pikir menarik sekali untuk mengundang Mas Fajri gitu untuk dapat berbagi bersama kita. Nah, dan seperti yang kita tahu juga, kita Forpasi selalu ingin mendorong sudut pandang dari akademisi ya, supaya kita dapat memandang semua ini dari sudut pandang yang lebih ilmiah seperti itu. Di sini saya coba share profil dari Mas Fajri sendiri. Ya, Mas Fajri kebetulan di sini sudah PhD di sini sebagai dosen ya di UII, dosen teknik lingkungan dan sempat sekolah di S1, S2 di UI, S3 di Kyoto di Jepang ya dan insinyur juga di UGM. Beliau memiliki pengalaman kerja yang luar biasa dari banyak kegiatan seperti Zero Waste Indonesia, tadi dosen ya dan udah masuk kepala lab sampah, manajer lab ISO dan lain-lain tersertifikasi dan beberapa proyek juga tentang TPA dan e-waste termasuk dan tentang remediasi sempat di Yogyakarta juga. Jadi luar biasa ya profil dari Mas Fajri yang kita ingin selalu dorong rekan-rekan akademisi yang tentu saja concern di bidang ini dan juga nanti jika ada yang tertarik untuk diskusi lebih dengan Mas Fajri bisa untuk mengontak ya di profil ini. Dan itu sedikit tentang profil dari Mas Fajri. Nah, sebelum memulai nanti, jadi kebetulan udah dapat diskusi sebelumnya via dengan Mas Fajri. Mudah-mudahan nanti Mas ya, kita dapat diskusikan secara santai saja. Dan tentu saja satu isu, oh, akan ada yang lebih pro ini, ada yang lebih pro itu, kita menjadi sangat terbuka ya. Artinya kita mengapresiasi setuju nggak setuju terhadap satu hal, ada diskursus publik di situ. Nah, jadi kita ingin langsung untuk langsung saja untuk mendengarkan eh, paparan atau kajian dari Mas Fajri. Ya, di waktu dan tepat dipersilakan Mas Fajri. Baik, terima kasih Mas Don. Saya biasanya manggil Bapak, tapi ternyata umur kita kayaknya nggak beda jauh ya. Siap, Mas. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Apakah suara saya terdengar, Pak Mas Don? Jelas, Mas. Jelas suaranya, Mas. Ya, oke. Di pagi hari ini saya merasa terhormat bisa diundang ya di dalam forum ini, forum peduli sampah ya, em, yang sebenarnya apa namanya ini merupakan kesempatan yang besar bagi utamanya saya untuk berbagi gitu, sharing. Saya tidak berniat menggurui, apalagi di sini ada Ibu Rislima ya dari BRIN. Pak Dik-Dik juga saya sebenarnya sering dengar namanya tapi belum belum pernah ketemu ya, tapi bisa bertemu di forum ini. Kemudian Bapak Ibu lainnya yang saya hormati, di tengah weekend menyempatkan diri ya. Saya tidak pernah melihat jumlah dari peserta. Untungnya juga apa namanya di YouTube juga direkam. Saya juga sudah berusaha untuk menyebarkan juga ke beberapa kolega, tapi sayangnya di FTSP UII tempat saya kerja
itu sekarang juga sedang ada konferensi internasional ICSBE. Jadi beberapa kolega juga meminta izin berhalangan hadir gitu. Tapi itu tadi tidak mengurangi esensi. em, yang penting pesan tersampaikan ya, dan juga sharing tadi bisa banyak. Saya juga banyak belajar dari Bapak Ibu di sini. Mohon izin share screen. Siap, Mas. Izin, Mas, agak sedikit drop ya bandwidth ya, Mas Fajri ya. Oh, Ya, apakah mohon sekarang antisipasi. sudah? Ya, sudah Kalau terlihat, Mas. sekarang sudah Nah, oke deh. ya ini sinyalnya sudah kuning ya. Silakan, Oke, Mas. baik. Nah, ini forum masyarakat judulnya ya. Saya menyiapkan slide yang agak masyarakat gitu ya. Jadi tidak terlalu berat, tapi ternyata yang hadir di sini juga orang-orang yang ya di bidangnya. Jadi saya untungnya ada campuran juga, ada beberapa data yang saya juga tampilkan di sini yang bisa kita diskusikan nantinya. Dan diharapkan juga hasil rekaman video hari ini juga bisa ditonton oleh eh, apa masyarakat ya terluas. Judul dari pemaparan ini adalah Proyek PSEL, ya, Solusi Pengelolaan Sampah Berkeadilan tanda tanya. Ya. Dari saya sendiri, Fajri Mulia Reza, yang merupakan dosen lingkungan dari UI Yogyakarta. Tadi sudah diperkenalkan oleh Mas Doan, ya, beberapa rekam jejak saya. Yang khususnya sekarang saya fokus di dunia pendidikan, di akademis, yang juga sebenarnya dulu saya aktivis persampahan, Zero Waste Indonesia, ya. Namun sekarang porsinya lebih banyak di dunia akademis, kemudian juga membantu beberapa eh, proyek-proyek ya yang dilakukan baik itu pemerintah maupun juga swasta terkait dengan pengelolaan sampah. Saya sendiri juga merupakan kepala laboratorium dari Laboratorium Kualitas Lingkungan FTSP UII yang merupakan laboratorium terakreditasi KAN ISO 17025 merupakan lab pengujian. Rekam jejak saya sudah menulis beberapa artikel ilmiah ya, masih belajar. Ini masih banyak yang paper-paper yang ya masih istilahnya masih inilah masih jauh dari apa namanya reputable ya. Jadi masih belajar-belajar mencoba untuk menulis dan meningkatkan kemampuan dan kapasitas yang pastinya semua berhubungan dengan pengelolaan sampah di mana saya mengembangkan Zero Waste Index, kemudian juga evaluasi analisis risiko lingkungan di TPA sampah di biomas, kemudian juga efek kesehatan ya, dari aktivitas persampahan, kemudian juga ada beberapa pemetaan-pemetaan geografis, sistem informasi geografis mengenai pengelolaan sampah ya. Kemudian utamanya riset saya sekarang lebih banyak di makroorganism bioconversion dari sampah organik di mana saya terus-menerus mengeksplorasi eh, hewan ataupun makroorganisme khususnya serangga untuk memakan sampah. Ya, jadi ada beberapa hewan spesifik tertentu yang bisa memakan sampah tertentu. Salah satunya ini mealworm atau ulat Hong Kong ya, ulat Jerman juga superworm, bagaimana juga bisa mengelola sampah. Dan juga penelitian-penelitian yang sekarang sedang hot issue yaitu mikroplastik ya. Ini juga beberapa sudah saya ini dan RDF ya. Apa namanya isu tentang pengelolaan sampah RDF bekerja sama dengan peneliti di Jepang. Nah, awal mula pertemuan ini adalah ya, sebenarnya ini merupakan kemarin saya sudah sampaikan ke Mas Doan, unek-unek saya yang saya simpan bertahun-tahun ya, bahkan udah ke angka belasan tahun ya. Karena saya dulu kuliah teknik lingkungan tuh di tahun 2009, 1 tahun setelah UU Pengelolaan Sampah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 disahkan.
Ya, jadi dari saya kuliah sudah diperkenalkan dengan undang-undang sampah, ya, kemudian sampai sekarang ya kok ya masih banyak permasalahan gitu, ya, termasuk yang open dam harus ditutup 5 tahun setelah undang-undang itu disahkan, itu juga kok nggak dilakukan baru-baru ini dilakukan ya. Yang sebenarnya harusnya dari 5 tahun setelah undang-undang itu disahkan. Kemudian juga masih banyak apa benang kusut yang ada di masyarakat ya terkait dengan pengelolaan sampah yang ujung-ujungnya sebenarnya adalah masalah ketidakadilan. Em, saya sendiri juga tidak menyalahkan pemerintah 100% karena sampah itu memang kalau dalam teknik lingkungan itu menjadi prioritas pemerintah yang terakhir di antara isu-isu lingkungan lainnya. Isu utama dari pemerintah itu lebih ke air bersih, penyediaan air bersih karena kita tidak bisa hidup tanpa air bersih. Lalu yang kedua, air limbah udara, baru sampah. Sampah itu jadi prioritas terakhir karena dianggap selama masih ada lahan, selama masih bisa dibakar, selama masih bisa dibuang ke sungai, itu sampah masih bisa masih belum bermasalah gitu. Nah, kemudian kalau sudah merasa lahan mulai sempit, urbanisasi, segala macam baru sampah itu jadi momok ya. Dan ini adalah akumulasi dari pengabaian terhadap sampah berpuluh-puluh tahun sehingga muncullah masalahnya sekarang. Kenapa sampah sekarang jadi hot issue bahkan mengalahkan isu lingkungan lainnya? Itu ada di beberapa riset dari Good Stats ya, Good News from Indonesia, kemudian beberapa apa riset dari lembaga statistik itu menyebutkan bahwa isu sampah sekarang isu paling besar ya di Indonesia. Kenapa? Karena pengabaian tadi, pengabaian berpuluh-puluh tahun terhadap masalah sampah. Nah, di kesempatan hari ini bisa tadi Mas Doan sudah em, share juga ya tulisan saya. Silahkan di apa namanya dibaca juga sambil dibaca kalau ada kesempatan supaya bisa linier dengan apa yang saya sampaikan pada hari ini karena hari ini nggak jauh dari artikel saya ini. Ini breakdown dari em, apa artikel saya yang saya tulis di Kumparan. Dan mudah-mudahan jika ada kesempatan yang lebih ini lagi, saya mau membukukan, ya. Jadi jadi sebuah buku supaya bisa lebih dibaca oleh banyak kalangan dan lebih detail ya dalam membahasnya. Tujuan dari presentasi ini adalah menggali keadilan dalam pengelolaan sampah. Tidak ada keberpihakan sedikit pun bagi saya, tujuan politis apapun. Namun di sini murni karena apa yang terjadi realitas lapangan. Kita coba selidiki apakah ada rasa keadilan dalam pengelolaan sampah, mengkritisi sesuatu yang ada, dan tidak hanya mengkritisi tapi menawarkan solusi dan kebijakan inklusif yang bisa menjadi solusi bagi semua lapisan masyarakat, semua stakeholder. Masalah sampah, ya, ini gambaran bahwa TPA banyak yang overload, banyak yang kelebihan kapasitas di Indonesia. Di tahun 2019 saya sudah menulis di disertasi saya menggunakan landfill risk index ya untuk meramalkan ya, memperkirakan, memprediksi akan ada bom waktu terutama di Pulau Jawa tentang TPA sampah. Saya sudah membuat indeksnya yang high risk itu kebanyakan ada di Pulau Jawa dan itu kejadian di beberapa tahun setelah saya menulis disertasi saya tersebut. Jadi eh, muncullah beberapa permasalahan dan muncul juga ya berbagai macam ide baik itu dari akar rumput ya. Bank sampah itu merupakan salah satu konsep yang hadir dari akar rumput akibat dari permasalahan yang ada. Tapi juga dari pemerintah menawarkan dari mulai konsep TPS 3R, konsep TPST, konsep RDF, sampai sekarang yang terbaru konsep PSEL.
Dari berbagai macam konsep tersebut, saya belum melihat hasil yang optimal dalam mengurangi sampah di Indonesia. Untuk itu, pembahasan saya di sini bukan untuk menyudutkan PSEL, tetapi dalam rangka supaya tidak kejadian seperti program-program sebelumnya, supaya tidak mangkrak, supaya tidak meminimalisir kegagalan, agar programnya bisa lebih berdampak dan berkelanjutan. PSEL kita sering sebut ya adalah pengolahan sampah menjadi energi listrik, atau kalau di dalam bahasa Inggris disebutnya waste to energy atau WTE. Jadi saya di sini akan ada dua terminologi yang sama sebenarnya, dan di pengelolaan sampah belum ada buku acuan mengenai istilah persampahan ya. Di istilah di bidang persampahan tuh macam-macam. Tergantung bupati, kemudian gubernur itu mengeluarkan program atau kementerian, itu beda lagi istilahnya. Belum ada istilah standar di bidang pengelolaan sampah. Nah, mudah-mudahan ada nanti suatu saat ada buku saku mengenai istilah dalam pengelolaan sampah ya, sehingga tidak membingungkan masyarakat. PSEL nih barang apa lagi nih gitu. TPS bedanya sama TPST apa? Bedanya sama TPA apa? Sama TPS 3R apa? Sama ITF apa? Sama MRF apa? Nah, itu eh, sangat banyak sekali istilah yang mungkin bisa distandarisasi sehingga nanti tidak menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat ya. Nah, tapi dalam hal ini saya lebih menyebutnya proyek PSEL ya, supaya ini kan lebih Indonesia, dan juga di aturannya juga Perpres terbaru juga disebutkannya PSEL ya. Nah, ini sebenarnya saya lebih banyak berbicara mengenai fakta daripada data-data yang saya sampaikan, grafik-grafik ya. Faktanya di lapangan sampah masih banyak bermunculan. Pandawara juga masih banyak job. Selama Pandawara masih banyak job, berarti ada masalah besar ya di bidang pengelolaan sampah di Indonesia. Ini gambaran piungan di daerah kami di Yogyakarta sebelum ditutup ya. Sekarang sudah ditutup walaupun masih dibuka secara terbatas ya. Jadi ini sudah tidak terlihat lagi pemandangan sapi-sapi ini ya. Nah, dulu seperti ini, sapi dan pemulung berebut sampah ya untuk memanfaatkan. Kemudian alat berat yang kondisinya juga berat ya, kondisinya eh, memprihatinkan karena overworking mungkin ya, terlalu banyak beban yang harus dipenuhi. Kemudian air lindi, ini yang masalah yang never ending problem di Indonesia. Belum ada pengolahan air lindi di TPA yang baik ya, karena ini outletnya, jadi ujung dari pengolahan air lindi itu masih kotor, masih belum memenuhi ya, secara fisik aja udah bisa kita lihat gitu, tidak perlu diuji secara kimia. Kemudian ini ada rumah kompos yang mangkrak ya, karena kompos seringkali eh, sulit untuk mendapatkan off-takernya, sehingga usaha yang digunakan untuk membuat kompos lebih besar daripada manfaatnya ataupun off-takernya nanti di ujung. Ini adalah shelter-shelter pemulung di sana yang tidak layak ya secara higienitas, secara sanitasi. Kemudian ada sapi yang memakan, dia tidak peduli itu plastik atau apa makanan atau organik ya. Kadang terbawa juga di mulutnya plastik-plastik ya. Dan ini tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya saya sampaikan di segala forum bahwa Indonesia punya sekarang 4 gelar juara dunia, dunia di dunia ya. Yang pertama gelar Indonesia Garbage Contributor untuk sampah laut ya, sampah plastik di lautan. Nah, ini adalah bukti nyata bahwa di perut ikan paus ya ditemukan plastik ya. Dan ini data eh, mengenai penelitiannya, kita hanya berada di bawah China, padahal ada India, ada Amerika Serikat ya secara populasi, tapi kita nomor 2 secara kontributor plastik ya. Dan ada 20, ada 4 sungai di Indonesia yang merupakan top
20 most polluted river in the world. Itu mengindikasikan bahwa adanya beresan di hulu ataupun di daratan sehingga masyarakat membuang sampahnya ke sungai, sungai bermuara di laut. Ya, jadi ini inline ya, dari sungainya kotor lalu ke lautnya yang juga kita menyumbang plastik. Artinya orang buang sampah ke sungai, itu bahasa sederhananya. Kemudian gelar kedua adalah Indonesia merupakan penghasil sampah makanan terbesar di dunia secara individual ya. Satu orang Indonesia itu membuang 300 kilogram sampah makanan food waste setiap tahunnya. Kita cuma kalah dari Saudi Arabia, nomor tiganya Amerika. Jadi kita menang di antara orang-orang kaya ini ya. US, UAE, Uni Emirat Arab ini orang-orang kaya. Nah, kita juara duanya ya. Di saat banyak yang masih kelaparan, banyak yang masih belum bisa memenuhi gizinya, di saat yang lain kita membuang-buang sampah makanan yang besar. Lalu ini yang tadi disebutkan Mas Doan bahwa di tahun 2005, 21 Februari ada ini second deadliest ya, eh, disaster ya dari sampah ya. Ini kejadian nomor dua, nomor satunya di Filipina ya, longsor sampah terbesar di dunia. Nah, ini second deadliest ya, menghapus dua desa ya. Nah, ini juara terbaru ya. Ini baru masih hangat ini bahwa penduduk Indonesia konsumsi mikroplastik tertinggi di dunia ya. Jadi kita memakan 15 gram mikroplastik sebulan, yang kalau dikumpulin 15 gram itu setara dengan satu botol mineral ukuran tanggung 600 mili. Jadi satu bulan kita nelen satu botol mineral. Kira-kira segitu plastik yang kita telan sebulannya rata-rata di Indonesia. Itu rata-rata, berarti ada yang lebih besar, ada yang kecil gitu. Jadi ini merupakan masalah yang menjadi isu nasional, dan pemerintah mempunyai solusi ya, tetapi solusi ini patut kita pertanyakan dan juga patut kita diskusikan apakah ini akan menjadi sama dengan program-program sebelumnya. Dulu kan adanya RDF seakan-akan oke, masalah sampah selesai gitu kan. Dulu tuh saya masih ingat banget, oh RDF berhasil nih, itu akan dengan mudah menghabiskan sampah di Indonesia. Kenyataannya juga enggak gitu. Jadi ini wajib kita ini agak apa kita diskusikan agar itu tidak berulang ya. Dan PSEL itu menjadi benar-benar solusi yang adil untuk bisa menangani permasalahan yang dari akarnya. Proyek PSEL ya ini menawarkan solusi modern dan diproyeksikan akan menghabiskan gunungan sampah. Tapi mari kita gali lebih dalam, apakah semudah itu ya? Proyek waste to energy ini akan menjadi solusi yang menawarkan banyak hal ya ketika ini berhasil untuk diwujudkan dan keberlanjutannya itu bisa jangka panjang ya. PSEL ini menghadirkan inovasi pengelolaan sampah yang modern, bahkan kalau di kota-kota modern di dunia, itu PSEL-nya ada di tengah kota bahkan. Di tengah-tengah jalanan kota itu ada pusat pengelolaan sampahnya dan itu sama sekali tidak mengganggu karena kecanggihan teknologi yang ditawarkan. Jika dikelola dengan benar, solusinya, inovasinya dan teknologinya juga benar, itu akan menjadi suatu hal yang bagus bagi keberlanjutan lingkungan. Karena apa? Sampahnya habis, TPA-nya bisa berumur panjang. Saya nggak katakan kita nggak butuh TPA, karena PSEL ini masih menghasilkan abu insinerator dan residu. Sehingga kita masih butuh TPA sebagai penampung residu, walaupun jumlahnya akan sangat-sangat berkurang. Kemudian kita juga menghasilkan listrik dari sumber daya
yang yang namanya sampah kan itu terus-menerus ada. Selama manusia ada di dunia, sampah akan terus ada. Sehingga sumber dayanya terbarukan. Kita mendapatkan energi terbarukan untuk pemenuhan listrik. Sehingga ini menjadi solusi yang em, bisa menawarkan ya berbagai macam penyelesaian masalah jika dilakukan dengan benar. WTE adalah solusi energi masa depan. Saya tidak sepakat ya, kurang sepakat dengan beberapa yang masih mempertanyakan bagaimana nanti dengan emisi WTE, bagaimana dengan emisi PSEL ini gitu. Apakah akan berdampak pada kesehatan, dioksin furan dan isu-isu emerging polutan lainnya yang dihasilkan dari pembakaran. Itu saya sudah menjadi saksi sendiri di kota Kyoto, Jepang. Saya berkunjung langsung ke PSEL Kyoto. Di Kyoto itu ada 5 unit insenerasi yang seperti ini, ya, yang akan dibangun di Indonesia. Itu satu kota itu punya 5, ya. Kalau kita kan baru baru mau 10, itu pun di ibu kota provinsi rata-rata. Nah, kalau di sini di Jepang itu bahkan satu kota aja punya 5 di Kyoto, ya. Nah, saya menjadi saksi bahwa di situ bagaimana pengelolaan yang baik sehingga hasil emisinya bahkan udaranya lebih bagus daripada udara ambien, udara lingkungan sekitarnya. Itu karena kontrol emisi dari 7 kali tingkatan, ya. Jadi bertingkat secara paralel itu secara ini di ada water scrubbernya, ada cyclone-nya, ada filtrasinya, ada segala macam sehingga udara yang keluar bahkan dari cerobong itu lebih segar daripada udara lingkungannya. Padahal lingkungan di Jepang itu sudah segar udaranya. Bapak Ibu bisa lihat air quality index-nya di Jepang itu luar biasa rendah, jadi hijau. Tapi emisi yang dihasilkan dari cerobong itu lebih bagus udaranya. Nah, itu yang saya menjadi saksi sendiri bahwa jika tekniknya dilakukan dengan benar, itu em, bisa menghasilkan ya emisi yang tidak berbahaya bagi lingkungan. Jadi saya sepakat, saya masih mendukung ya proyek WTE ini, tapi dengan melakukannya dengan proper ya, dengan bagus sehingga bisa menyaring udara kotor dan tentunya ini yang menjadi tujuan akhirnya adalah mengurangi volume sampah yang signifikan bisa sampai 80 sampai 90%. Mungkin di forum ini di Forpasi juga sudah dibahas ya sebelumnya, saya melihat juga YouTube-YouTube sebelumnya tentang insenerator dan yang lain sebagainya. Namun, apakah konsep WTE ini bisa semulus itu? Nah, ini ada tantangan-tantangannya. Ini yang perlu kita bicarakan, diskusikan, dan waspadai. Ya, bahwa nomor satu, sampah Indonesia sebagian besar itu organik dengan kelembapan tinggi. Ada yang bilang Singapura juga sama kok, kelembapannya tinggi. Tapi Singapura kok secara komposisi sampah organiknya itu udah lebih sedikit dan lebih kering secara akhirnya mix waste-nya. Apalagi mereka juga memilah sampah. Kalau kita kan masih campur. Nah, ini tantangannya bahwa sampah Indonesia itu masih kelembapannya tinggi. Yang namanya kita ngebakar, kalau kelembapannya tinggi, itu berarti nanti akan kurang efektif, ya. Butuh energi yang lebih besar. Energi yang lebih besar nantinya berarti memakan ongkos operasional yang besar juga. Akhirnya PSEL rugi dan mangkrak. Nah, ini yang ditakutkan. Jadi ini harus diwaspadai dan juga harus menjadi titik krusial ya dalam membangun PSEL ke depan. Kemudian belum adanya sistem yang terintegrasi dalam pengelolaan sampah. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita punya sistem pengelolaan sampah itu masih ada hutan belantara ya antara sumber sampah sampai ke TPS. Itu adalah hutan belantara yang nggak bisa kita kendalikan ya karena di situ ada mekanisme pasar bahwa ada pengumpul sampah, tukang gerobak, ada pengelola wilayah yang mempunyai tarif retribusi sendiri, tarif sampah ya, iuran. Kemudian yang diterima oleh pemerintah daerah itu retribusi yang merupakan bagian kecil dari iuran tersebut.
Jadi masyarakat merasa saya udah bayar mahal dalam mengelola sampah gitu. Tapi di pemerintah daerah mereka merasa saya kok retribusinya kecil gitu. Nah, terintegrasi ya, tidak terintegrasinya pengelolaan sampah kita. Kalau di luar negeri yang namanya pengelolaan sampah itu eh, taruhlah kita sebut waste management (WM) di Amerika yang dikelola oleh swasta full. Mereka ngambil sampah langsung ke sumber gitu. Mereka truk mereka apa kendaraan mereka itu ngambil sampah langsung ke sumber sehingga iurannya satu pintu gitu. Itu satu kalau pengelolaannya full swasta seperti di Amerika. Kalau pengelolaannya kayak di Jepang juga tidak oleh swasta, oleh pemerintah daerah, tetapi mereka juga sama mengambil sampahnya langsung ke masyarakat. Oke, kita bilang oh itu di Jepang kan terlalu jauh gitu karena mereka negara maju, kita negara berkembang. Kita bisa berbicara di Amerika Selatan. Amerika Selatan tuh tarif sampah udah masuk terintegrasi dengan tarif listrik, tarif PDAM, ya sehingga dananya itu bisa dikelola sehingga nanti terintegrasi dan lebih efektif ya sehingga bisa dibentuk kan selama ini karena DLH tidak punya dana kalau untuk sampai ke sumber. Karena retribusinya juga kecil, kemudian juga nggak punya sumber daya. Ya kalau retribusinya bisa optimal, terintegrasi, sehingga nanti DLH itu punya kemampuan yang besar, itu bisa mungkin nanti lewat nggak langsung DLH ya, ada BLUD-nya gitu. Ada BLUD-nya yang khusus mengelola uang retribusi sehingga nanti sampah terintegrasi mereka ambil langsung dari sumber. Itu lebih baik ya daripada sekarang yang pengelolaan sampah itu masih penuh dengan hutan belantara yang saya bilang tadi. Tarifnya sangat bervariasi. Bahkan di Yogyakarta aja kami menyaksikan bahwa banyak, oh yang di sini daerah ini berapa tarifnya? 20.000, ada yang 70.000, 50.000, ada yang 120.000. Itu jadi nggak ada angka pastinya. Sementara yang diterima data saya kota Jogja itu hanya menerima Rp3.000 dari kakak satu kakaknya untuk retribusi. Ya, padahal di penggerobaknya sudah mendapatkan sekitar 50.000 sampai 100.000 per bulan per kakak. Ya, nah, itu yang menjadi masalah kita. Itu yang sebenarnya kunci utamanya di situ gitu, terintegrasi dan kelembagaannya. Kalau bisa, walaupun lewat DLH, ya harusnya bukan lagi DLH-nya sebagai suatu regulator ya, tetapi mungkin DLH punya unit UPT atau yang lebih bagusnya lagi adalah BLUD gitu, atau ya dikelola swasta. Cuma kan negara kita eh, ya ini yang harus ini ya harus dipetakan. Dan juga nanti pengelola PSEL-nya siapa itu juga harus dipetakan. Karena tidak terintegrasi, makanya tantangannya adalah di pasokan sampah. Kenapa pemerintah daerah nimbang-nimbang? Bisa nggak ya, saya kan katanya minimal itu harus 1.000 ton per hari. Bisa nggak saya memenuhinya ya? Nah, kalau terintegrasi sebenarnya, ya sudah, serahkan aja kepada pengelola PSEL, dia harus bisa mendapatkan sendiri. Kalau sampah saya yakin nggak akan kurang ya karena di Indonesia ini ada 148.000 ton sampah per harinya gitu nggak akan kurang itu ya tapi tinggal kita integrasikan gitu pengelolaannya kalau kurang berarti daerah layanannya yang kurang berarti gitu. Nah, ini ketergantungan pasokan sampah ini menjadi isu karena tadi yang mengelola PSEL ya tutup mata, kacamata kuda hanya mengelola PSEL. Kemudian yang di DLH sibuk juga untuk memenuhi kapasitasnya gitu. Sehingga ini yang terjadi. Ini juga terjadi pada Swedia ya. Negara Swedia kan sampai impor sampah karena kekurangan bahan baku, bahan bakar sampah di WTE-nya. Ya, ini kurang lebihnya sama fenomenanya. Kemudian anggaran, ya. Tantangan WTE itu adalah anggaran karena high investment, ya, membutuhkan investasi yang mahal. Setahu saya di Jepang untuk membangun satu WTE itu butuh 10 triliun dan setiap 10 tahun sekali inseneratornya itu harus diganti
karena karena ketat ya di situ. Kalau 10 tahun tuh dianggap masa waktu terpanjang untuk insenerator beroperasi gitu. Sehingga butuh high investment. Nah, saya nggak tahu yang akan dilakukan di pemerintah ini pakai teknologi apa dan semahal apa ya. Bila kekurangan pasokan sampah, maka dipastikan PSEL itu akan merugi dan mangkrak karena kuncinya di situ, di pasokan. Ya. Mereka berpacu dengan pasokan. Saya juga nggak pernah khawatir sebenarnya dengan pasokan yang kita hitung 148 ribu ton itu atau 65 juta ton sampah di Indonesia per tahun. Itu baru sampah domestik dan non-domestik. Kita belum nyebut sampah spesifik bulky waste, lemari, vehicle, kemudian barang-barang yang dihasilkan tapi tidak tiap hari ya, sampah spesifik namanya. Nah, itu belum kita garap, sehingga potensinya sangat besar PSEL ini. Dan apabila terus dipertahankan akan jadi beban negara. Jangan sampai kayak kasusnya kereta cepat ya, Wush yang akhirnya terus dipertahankan tapi akhirnya harus ya di antara masih dilema kan antara Danantara atau em, dari APBN ya. Nah, jangan sampai PSEL akhirnya merugi, akhirnya APBN harus menutupi. Nah, ini yang harus dihindari. Siapa yang dirugikan kalau sudah mangkrak, kalau sudah pengelolaannya tidak baik, ya ujung-ujungnya ke masyarakat. Karena apa? Dengan pengelolaan yang tidak baik, emisinya jadi kotor, lingkungan jadi tercemar, ya. Itu yang terjadi di PSEL yang sudah berjalan ya di Solo, ya. Itu ada berbagai macam masalah yang saya ketahui, tetapi ya saya tidak tahu yang sekarang yang terkini seperti apa, tapi di tengah operasionalnya itu pernah ada saya mendengar kabar ada mencemari masyarakat sekitar ya. Ya mudah-mudahan sekarang sudah tidak ya. Nah, tapi kalau itu sudah kejadian kan siapa yang dirugikan? Ya masyarakat juga gitu. Dan siapa yang rugi? Ya masyarakat miskin akhirnya gitu. Golongan masyarakat miskin, desa terabaikan. Kota besar akan menikmati layanan. Jika kita tidak aware dengan masalah pelayanan tadi, itu akan berdampak juga pada masyarakat-masyarakat kita yang golongan rentan ya. Jadi seakan-akan kita itu building luxury on a shaky foundation gitu. Jadi seakan-akan kita membangun bangunan yang megah ya. Nah, itu yang saya sebutkan juga di artikel saya di fondasi yang bergetar gitu ya, yang tidak seimbang. Nah, sehingga isu ketimpangan ini menjadi hal yang saya tekankan harus adil ya. Proyek PSEL ini muncul sebagai solusi modern, tetapi masyarakat akankah mendapatkan hal yang sama gitu, seluruh lapisan masyarakat. Karena apa? Sekarang ini pelayanan sampah di Indonesia itu timpang ya. Ketimpangan ini adalah karena elektrifikasi ya. eh, Kalau kita bandingkan gitu dengan elektrifikasi bahwa modern city ataupun bahkan sekarang listrik itu yang saya bilang pemerintah berhasil mengantarkan elektron sampai ke ujung desa terpencil ya, tetapi sampah suffer ya, banyak rural area suffer ya, menderita karena adanya pengelolaan sampah yang lemah ya. Ini realitas karena menurut data ya 30 sampai 40% hanya 30 sampai 40% masyarakat yang terlayani sampah dibandingkan dengan hampir 100%-nya rasio elektrifikasi. Ini data dari Sistemik ya melalui studinya bahwa ini sekitar 39% saja sampah di Indonesia yang terkumpul. Ya, artinya ada 40 juta ton sampah yang bocor ke lingkungan. Ya, entah itu dibakar, dibuang di tanah, bocor ke laut, danau, dan sungai. Kemudian ketidakadilan terlihat jelas lagi bahwa ternyata dari 40% yang terlayani tersebut, itu kebanyakan adanya di daerah perkotaan, gitu. Daerah rural itu justru sangat tidak memadai, gitu ya. Apa namanya pelayanannya.
Walaupun Indonesia tidak sendiri, ya, berbagai macam negara berkembang juga mengalami hal yang sama. Cuma kita bisa lihat di sini angkanya. Indonesia 39%, Myanmar juga sama. Artinya kita dengan Myanmar yang GDP-nya jauh lebih besar kita, yang kondisi negaranya jauh lebih stabil, itu kita bahkan angkanya mirip ya dengan Myanmar gitu. Negara termiskin di ASEAN sekarang gitu. Dengan Thailand, Thailand sedikit lebih baik ya, 50%. Dengan India juga lebih baik, India 51% ya. Bangladesh itu juga lebih baik rasio pelayanannya dibanding kita. Dan yang mencengangkan, yang daerah yang sebenarnya hampir sama dengan kita, namun GDP-nya lebih di bawah dari kita, Filipina, itu rasio pengangkutannya lebih bagus, 69%. Padahal sama kalau kita bilang, kita kan negara kepulauan, susah ngumpulin sampah. Filipina bisa kok, GDP-nya di bawah kita kok, gitu. Kemudian kalau Malaysia ya wajar lah karena dia sudah bagus secara GDP juga sudah tinggi sehingga dia lebih bagus dalam mengumpulkan sampah 71% ya. Nah, itu kondisinya bahwa kita berarti ketinggalan, ada yang salah prioritas di sini gitu. Nah, kalau di ini di di apa kelompokkan kita masih berada di tahap kedua ya. Dan ini nggak pernah jadi KPI kita gitu. Yang saya ketahui ya, nggak masuk di misalkan Jakstranas, masuknya cuma 30% pengurangan, 70% penanganan dan yang lain sebagainya. Tapi ini nggak pernah jadi KPI serius gitu, pengumpulan sampahnya ya. Bagaimana ini menjadi target ya, kita masih setara dengan Bangladesh dan Pakistan. Kita kalah dengan India dan Filipina dan Thailand ya. Apalagi jangan berbicara Malaysia dan yang lainnya itu jauh lebih tinggi ya. Nah ini sama halnya kita seperti analogi membangun penthouse di belakang gubuk reot ya. Kontras ya ke adanya kemewahan PSEL itu mewah, teknologi mewah sama seperti kereta cepat teknologi mewah. Ya, tapi ada unsur ketidakadilan di situ bahwa yang dibangun kan hanya untuk perkotaan, ya, sehingga masyarakat desa masih tetap akan mengalami masalah yang sama. Sehingga butuh solusi berkeadilan. Nah, ini ya kita tiba di penghujung bahwa solusi berkeadilan adalah salah satu solusi ya yang ditawarkan. Yaitu bagaimana keadilan distribusi layanan sampah. Setiap warga negara itu berhak atas layanan pengelolaan sampah. Kalau yang di studi di sistemik, itu menyebutkan bahwa harusnya pelayanan sampah itu masuk ke dalam pelayanan dasar negara, gitu ya. Jadi termasuk dalam penyediaan fasilitas sarana prasarana jalan, apa itu kesehatan, harusnya sampah pendidikan, sampah juga masuk dalam hak dasar masyarakat Indonesia yang itu sampai sekarang belum dilakukan ya. Kemudian keadilan ekonomi, bagaimana yang pihak yang mencemari lingkungan itu harus membayar lebih dibandingkan pihak yang sedikit. Yang miskin itu harus disubsidi oleh yang kaya gitu. Ini konsep berkeadilan ekonomi sama seperti konsepnya BPJS, gotong royong ya. Itu sebenarnya sama. Kita sudah punya embrionya, tinggal dipraktekkan di sektor sampah. Kemudian keadilan kelembagaan, bagaimana kita bisa proper dalam melakukan pengelolaan sampah kalau regulator dan operator itu orang yang sama. Ya, sekarang sektor BUMN udah bagus, jadi sekarang regulator operator udah dipisah gitu ya. Nah, ini saatnya sektor sampah juga seperti itu ya, karena ini akan mengurangi potensi korupsi, meningkatkan efisiensi layanan, ya, menciptakan struktur yang lebih transparan dan akuntabel. Dan ini rekomendasi kebijakan yang lebih terintegrasi, bagaimana nanti pelayanan sampah itu sampai ke rumah-rumah, sampai ke sumber, dan target layanan diperbesar. Saya nggak mengatakan harus 100% langsung, nggak. Elektrifikasi juga bertahap kok gitu. Tapi bagaimana kita punya strategi, bagaimana nanti sampah kota wajib 100%. Nah, itu dulu jadi KPI wali kota apa ya.
wajib 100% karena daerahnya urban, kecil, itu masih bisa dijangkau, nggak ada istilah nggak punya dana nih, nggak bisa kalau pemerintah kota karena daerahnya wilayahnya kecil gitu, mudah untuk dijangkau. Nah, pemerintah kabupaten mulailah dari pinggiran dulu. Jadi pinggiran kota biasanya kan kalau kabupaten itu daerah pinggiran yang mengelilingi kota itu menjadi wilayah suburban ya, jadi wilayah aglomerasi gitu. Nah, itu dulu yang diambil dan ibu kota kabupaten itu dulu yang 100% jadi eh, target. Lalu ini ke rural, ke daerah-daerah yang sulit gitu ya, yang di pegunungan itu terakhir nggak apa-apa gitu. Tapi ada strateginya ya, pemetaan akses layanan. Dan mungkin kalau yang di desa belum bisa penuh, misalkan mengelola sampahnya full organik, apanya dikelola, paling tidak residunya saja. Itu yang saya berulang-ulang. Orang desa itu punya waktu lebih untuk mengelola sampah. Mereka secara alamiah mereka mengelola sampah organiknya di rumahnya masing-masing. Daur ulang mereka lebih mudah untuk diajak sosialisasi untuk memilah. Tetapi residunya yang mereka pusing. Popok, ya, kemudian sampah yang karet, kayu, tekstil itu bingung mereka. Bagaimana ini mau dikelolanya? Nah, itu dulu yang dilayani oleh pemerintah sehingga mereka merasa, oh iya, saya tuh diperhatikan gitu. Nah, itu kebijakan yang terintegrasi tadi. Dan juga tadi ya perluasan layanan di desa-desa ya tadi kalau memang tidak sanggup untuk di ke WTE ya, dilayani ke WTE ya bangunlah TPS 3R di desa-desa. Ya di Kabupaten Kediri saya lihat dulu pernah itu berhasil gitu TPS 3R-nya itu jalan gitu hidup ya di desa-desa ya. Asalkan residunya diambil gitu. Yang jadi masalah kan residunya sebenarnya. Nah, jadi masalah itu, masalah sampah itu bukan hanya masalah teknis yang rata-rata pejabat bilang bahwa oh, dengan adanya ini gampang hilang sampah, beres masalah ya. Gunungan sampah hilang dengan mudah dengan adanya fasilitas ini. Enggak, tidak sekedar teknis yang semudah itu. Jadi harus ada keadilan, ya kita harus merenung, bertindak akar masalahnya ada di mana sih pengelolaan sampah ini. Bukan hanya masalah teknis semata-mata. Kita sudah banyak sekali solusi-solusi teknis yang dilakukan, tapi ini keadilan sosial juga harus ditegakkan. Ya, terakhir saya menutup, pernahkah kita berpikir kenapa sih ada masalah sampah ya di dunia ini? Gitu. Ini yang kita jadikan landasan berpikir ya bagaimana mengatasinya. Ya, kita berpikir dari akarnya. Akarnya, sampah itu sebenarnya itu adalah salah satu teori itu menyebutkan sampah itu adalah benda di luar waktu. Artinya sampah adalah is the matter out of the time, ya. Jadi benda yang keluar dari waktu pemakaiannya. Selama dia masih dipakai, dia akan tidak menjadi sampah gitu. Maka muncullah terminologi boros. Orang yang boros itu apa? Orang yang sudah membuang barang, tetapi barang itu masih bisa dipakai gitu. Nah, itu juga merupakan sebenarnya manusiawi ya, sifat manusia ya. Ini dari William Finney ya mengatakan hal tersebut. Itu manusiawi, tetapi pernah nggak kita berpikir kan yang boros biasanya orang-orang kaya, orang-orang ya mohon maaf nggak semua ya, tapi kebiasaan biasanya karena punya kelebihan itu oh iPhone-nya udah nggak ini nih beli iPhone seri terbaru deh mas padahal masih bisa iPhone-nya. Nah itu kan it's the matter of time sebenarnya. Yang itu merupakan sifat boros. Nah ini sebenarnya masyarakat kota cenderung lebih boros ya, tetapi yang dilayani sampah orang kota gitu kan. Itu kan suatu yang aneh ya, orang desa yang coba berhemat sampai ini malah mereka nggak merasakan pelayanan sampah. Nah itu akarnya gitu, akar ketidakadilannya ada di situ. Kemudian yang kedua ada teori bahkan boros itu merupakan surplus energi ya, yang sebenarnya juga merupakan kondisi inherent dalam peradaban manusia ya. Jadi istilahnya pesta, peperangan, seni, pemborosan itu sebenarnya
manusia itu bisa eksis tanpa itu. Tapi ya namanya manusia itu disebutnya the accursed share ya. Emang terkutuk gitu kalau dalam bahasanya dia gitu ya, George Bethel ini ya. Emang ini agak kiri nih ininya pemikirannya. Tapi ya namanya akademisi ya kita terbuka terhadap segala pemikiran ya bahwa dia berpikirnya seperti itu. Manusia cenderung memang suka pesta, konsumsi dan pemborosan. Dan juga ego antroposentris. Nah, ini teori yang banyak dikemukakan di berbagai macam kesempatan ya, bahwa di filsafat lingkungan manusia itu menganggap dia adalah pusat dari alam semesta ya. Jadi manusia berhak untuk mengambil, mengkonsumsi, membuang tanpa memikirkan arus atau siklus ekologis. Ego ya, egonya manusia. Nah, ini juga merupakan salah satu penyebab adanya sampah. Jadi sampah itu merupakan artefak dari ego manusia yang menganggap dirinya sebagai pusat alam semesta. Nah, muncul ini sampah kebanyakan dihasilkan oleh orang-orang perkotaan dan orang-orang kaya, sementara yang dilayani juga orang-orang yang menghasilkan itu gitu. Sementara yang di pinggiran kota, yang di desa, yang di tempat yang terpencil, kebingungan untuk membuang sampahnya. Di mana letak keadilannya? Orang yang buang sampahnya banyak dengan orang yang buang sedikit karena sudah memilah membayar tarif yang sama. Di mana letak keadilannya? Dan orang yang susah payah memilah sampah dari rumah lalu dicampur oleh petugas sampah, di mana letak keadilannya itu gitu. Mereka sudah susah payah ya melakukan itu. Sementara kita semua itu sama-sama manusia tadi yang punya ego antroposentris, punya sifat boros. Jadi kita punya sama-sama sifat manusiawi. Kita punya hak semuanya gitu. Nah, refleksinya saya mengajak audiens merenung tentang keadilan dalam pengelolaan sampah. Masalah sampah tidak hanya teknis, tapi juga sosial politik. Setiap warga berhak mendapatkan layanan yang layak. Keadilan, adil bukan berarti sama. Lalu pengelolaan sampah adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Mari kita bertindak bersama untuk memastikan negara memenuhi tanggung jawabnya. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih. Wah, luar biasa sekali. Wah, terima kasih banyak ini paparannya yang hangat sekali ya ini Mas Fajri. Lengkap dan komprehensif, luar biasa. Itu tadi dari awal sampai akhir sangat terstruktur ya, teman-teman ya. Jadi dari awal bagaimana masalahnya dulu, terus apa keresahannya, terus khusus ke PESEL, dan pas di ujung kita dapat menerima filsafat lingkungan ya. Itu luar biasa sekali dari paparan Mas Fajri. Wah, ini keren sekali ya, Mas. Dan tadi ada, sebelum kita masuk ke sesi diskusi, saya ingin coba diskusi singkat dulu, Mas ya. Jadi ada beberapa saya garis bawahi. Ini yang pertama itu adalah data pengumpulan perlu jadi KPI nasional. Di situ memang sama sekali belum ada ya, Mas ya. Itu dalam tertuang di Bappenas gitu ya. Cuma katanya kalau nggak salah pengurangan sama pengolahan. Tapi untuk dikumpulin dulu, jadinya itu nggak menjadi acuan gitu ya, Mas ya. Setahu saya begitu, karena kita masih ada terminologi pengurangan dan penanganan. Seharusnya kalau di luar negeri itu KPI-nya adalah pelayanan. Ya, jadi rasio pelayanan, bukan persentase pengurangan dan persentase penanganan. Persentase pengurangan itu dibuat karena pemerintah belum mempunyai kemampuan untuk mengelola sampah sehingga dikembalikan ke masyarakat. Jadi aktivitas bank sampah diklaim pengurangan, aktivitasnya pengurangan berbasis masyarakat itu diklaim pengurangan, lapak informal sektor itu diklaim pengurangan. Nah, masalahnya harusnya kalau kota itu nggak ada istilah pengurangan itu, harusnya KPI-nya pelayanan 100%, lalu masyarakat diedukasi untuk mengurangi dari yang 100% pelayanan ini gitu. Jadi nggak ada istilah rasio persentase pengurangan dan penanganan gitu. Itu harusnya masuk di revisi undang-undang ya, katanya kan mau direvisi ya undang-undang. Itu harusnya masuk di situ karena membingungkan terminologi pengurangan dan penanganan ini gitu. Yang nggak ada, setahu saya nggak ada di dunia ini terminologi pengurangan dan penanganan gitu. Siap, Mas. Bahkan tadi tuh udah disenggol tuh sama Pak Erwin. Gimana kalau revisi undang-undang? Jadi ketika nanti suatu saat perlu kita dorong bersama, itu menjadi satu poin yang barangkali
harus didorong ya Mas Fajri ya. Jadi Iya, nomenklatur yang dipakai adalah itu pengumpulan ataupun pelayanan tadi. Kebetulan juga saya dulu belajar juga dari guru saya almarhumah Bu Sri Babasari. Memang yang paling urgent sih ya pelayanan 100% karena itu tadi Mas Fajri tadi sangat sinkron tadi kayak agak tertok buat data tadi ya Mas ya. Mungkin dari ada forum juga di luar kalau ternyata layanan sampah kita itu bahkan tuh itu 52% kalau nggak salah itu tuh angka optimis ya Mas ya. Mungkin de iya, facto-nya realnya itu 30-an nggak sampai 40% ya Mas ya. iya, Nah, itu kan parah sekali ya kalau kita tahu ya. Dan ini kenapa tidak menjadi atensi negara atau misalnya Pemda seperti itu ya yang menjadi ujung tombak ke depan. Terus poin yang juga saya highlight tadi dengan ada keresahan deformasi ya, keadilan sosial politik dan itu menjadi concern kita. Jadi dari aspek politis itu jadi seolah-olah konstituen kita yang disampaikan yang ada saja. Makanya kemarin kita coba mengundang visi misi, ya mudah-mudahan ya masyarakat dan konstituen itulah yang dapat memaksa politisi tadi untuk mendorong visi pengelolaan sampah itu menjadi prioritas. Kalau nggak yang seperti disampaikan Mas Fajri, dari isu lingkungan, sampah itu paling rendah. Ya udah orang akan mikirin hutan, mikirin air, oke, tentu saja itu sangat esensial. Tapi urgensi sampah ini ya berhadapan terus dengan masyarakat karena memang tidak diprioritaskan. Itu izin menimpali sedikit. Tadi sifat boros itu menarik juga Mas ya nggak ada yang artinya ada waktunya barang yang dipakai orang jadi sampah dan ini sering menjadi bias gitu definisi sampah juga di lapangan. Dan terakhir ini yang tadi artinya ada satu retorika ya disampaikan Mas Fajri itu di mana letak keadilannya apalagi yang kayak di lapangan gitu ya. Tentu saja memilah ya memang hierarki ilmu yang sangat tinggi ya, artinya perlu banyak action gitu ya untuk memilah dan komprehensifnya ke seseorang tentu saja perlu linear dengan tingkat pendidikan. Tapi pas di lapangan dia dicampur lagi kan komplain masyarakat banyak di situ mas ya. Dan dia barrier yang sama layanan itu gitu. Dan mengapa tidak ada yang pernah mempertanyakan itu dan mudah-mudahan ini kita menjadi diskusi yang terus mendorong lagi, ya itu dikritisi oleh Mas Fajri ya luar biasa dalam hal ini bertajukkan aspek keadilan, tidak hanya dari segi layanan saja regional bahkan itu sampai ke level politik luar biasa sekali. Oke, baik untuk sesi berikutnya kita mungkin membuka untuk diskusi yang langsung ke narasumber, barangkali ada yang miss tadi. Sebelum ke pertanyaan, tadi ada dari Pak Agunan tuh di chat ya. Pak Agunan, selamat datang kembali. Ya, Pak Agunan dulu narasumber kita juga bagian keuangan ya, luar biasa nih Pak Agunan. Gimana tuh Mas Fajri dengan masa kerjasama di PRP 109 itu 30 tahun? Jadi concernnya kalau saya tidak salah tangkap ya Pak Agunan, mungkin nanti bisa di open mic juga. Kalau tadi ada waktunya kalau jadi mangkrak itu sekian tahun gitu ya, itu misalnya nggak bisa disuplai jadi mangkrak ya rugi beban fiskal. Tapi kalau juga mangkrak juga selain beban fiskal, ya sampah itu akan meluber terus ke masyarakat. Mungkin ada pandangan khusus untuk spesifik tentang Perpres dan Pesel itu, Mas Fajri? terus terang saya bukan ahli keuangan. Tapi Pak Agunan kita satu grup ya di SWF, jadi kita juga sering berinteraksi ya. Ya sebenarnya Pak Agunan tahu lah yang paling expertnya di situ ya di masalah keuangan bagaimana sistem kerjasama yang baik gitu ya, kemudian sistem ya tadi yang agar tidak membebani fiskal itu seperti apa. Kalau saya dari aspek teknisnya seperti itu, selama PSEL masih dikelola secara terpisah antara yang mengelola di PSEL dengan yang ngambil sampahnya ke rumah-rumah itu akan ada potensi ya. Saya nggak mengatakan akan 100% mangkrak, nggak. Akan ada potensi karena hutan belantara tadi gitu. Hutan belantara yang nggak bisa apa namanya yang tidak bisa ditembus gitu. Nah, dan juga terkait dengan teknologi juga itu menjadi concern karena dia mau pakai teknologi apa ini? Karena sampah kita itu sampahnya apa namanya basah
gitu. Kelembabannya tinggi karena kalau di Cina, saya kan mendengar banyak perusahaan China ya, yang Tiongkok yang akhirnya mendaftar. Itu banyak teknologi China yang ketika masuk ke sini mangkrak gitu, termasuk yang dulu katanya di apa apa namanya gembar-gemborkan hidrotermal dan yang lain sebagainya. Ya akhirnya juga mangkrak karena apa? Karena situasi sampahnya beda gitu. Kondisi sampahnya berbeda, karakteristik sampahnya berbeda antara Cina dengan Indonesia. Itu yang harus ketika mereka itu digolkan itu yang titik yang paling kuat adalah tadi bagaimana sistem yang terintegrasi dan juga bagaimana teknologi yang akan mereka pakai. Seperti itu. Baik, siap Mas Fajri. Jadi memang kalau dari engineer gitu ya, kayak engineer kayak Mas Fajri, memang lebih concern ya terhadap aspek teknis gitu ya Mas ya. Artinya teknologi itu mengandung resiko gitu. Dan kalau di ini kan kita juga jadi baru tahu nih Mas Fajri, saya baru tahu kalau dari sebelumnya juga ada beberapa teknologi dari Tiongkok ya. Itu bisa menjadi kalau bahasa di Barat itu white elephant gitu ya, gajah putih gitu. Jadi mendarat tuh di suatu negara teknologinya, terus mangkrak itu udah dibayar ya, boncos dong kayak gitu ya, rugi dong. Sebenarnya udah beli teknologi itu, padahal kalau kita refleksi APBN apalagi ya, itu pakai eh, duit pembayar pajak, apalagi masyarakat Indonesia yang menengah ke bawah untuk bayarin barang itu yang kebermanfaatannya tidak sampai ke dia. Jadi muncul lagi yang tadi yang disampaikan Mas Fadri. Di mana tak keadilannya kan? Nah, di situ dia. Jadi seru banget tuh kalau kita kaji di situ. Mungkin untuk langsung nyambung ke Pak Agunan, silakan Pak. Barangkali ada langsung diskusinya Pak dengan Mas Fajri. Silakan Pak Agunan. Iya, makasih Bang Doan. Suara saya terdengar? Terdengar jelas Pak Agunan. Ya, iya. Jadi ini saya senang sekali ya sama Mas Fajri ini sudah sering apalah berdiskusi ya di grup yang banyak pakar akademisi di situ ya. Karena Mas Fajri juga akademisi dan saya membaca artikel yang terakhir, wah, keren-keren. Jadi ya, karena memang posisi saya tidak bisa menyampaikan secara langsung ya eh, apa yang ada di drama-drama yang di di rapat tersebut gitu ya. Ya, masalah etika ya nanti kalau sudah pensiun baru kali ya saya bisa bisa menceritakan lah ya untold story ya. Nah, saya tadi senang sekali ya ada banyak novelty ya yang disampaikan oleh Mas Badri. Dan mungkin sih saran saya karena Mas Fadri akademisi, apa sih yang cukup baik di negara tetangga kita atau di negara yang sudah berhasil, itu bisa dicoba diterapkan di kita sendiri gitu ya. Mungkin di kota kita, di kota Jogja nih, yang saya selalu soroti dari 2017 nih, yang Balilo mulu kalau dikasih tahu. Mungkin karena kebanyakan orang pinter kali ya, saya juga pusing. Sampai sekarang udah piungan jadi puyeng kan. Ya, nggak tahu ya cara-cara penyelesaiannya. Dan saya secara pribadi tidak setuju dengan aglomerasi. Ya, akan banyak masalah yang muncul, akan banyak demo yang akan terjadi. Bagaimana nanti satu daerah akan dilalui truk, mungkin bahkan ribuan gitu loh, yang membuat akhirnya masyarakat akan meminta kompensasi dampak negatif. Ini tidak mudah, pasti nanti akan muncul apa ya demonstrasi dan lain sebagainya. Akhirnya besar yang sudah dibangun menjadi mangkrak itu tadi yang saya sampaikan Mas Fadri. Saya ya mendorong lah ya nanti dengan apa yang ada di kami, nah itu supaya Kota Jogja menjadi salah satu contoh. Cobalah berpikir gimana cara menerapkan apa yang bisa diterapkan dari negara lain, dari kotanya, diterapkan ke Jogja, ya disampaikan ke wali kota lah. Ya, nanti kalau memang memerlukan bantuan dari saya, ya saya siap lah gitu, nggak usah bayar lah. Saya ini siap untuk ini. Nah, yang kedua tadi disampaikan oleh Mas Badri bahwa memang betul dari beberapa kerja kajian, ada kajian sistemik juga bahwa
pengelolaan sampah ini masuk pengelolaan apa pelayanan dasar. Setelah saya kaji, ini jadi pasti memberatkan. Kenapa memberatkan? Karena memang APBD itu sudah harus dipatok untuk sektor pendidikan 20%. Kemudian kesehatan 10%. Tinggal 70%. Katakanlah kalau dijadikan pelayanan dasar, maka konsekuensinya itu menjadi mandatory spending. 5% saja saya kira DPRD akan langsung protes dia. Ini tinggal 75%, apa yang mau dibagi? Belanja gaji pegawai nanti habis nih. Akhirnya yang belanja lain, janji-janji kepala daerah pada waktu kampanye tidak bisa diwujudkan. Maka ini jadi masalah besar. Tapi saya punya contoh ketika saya mendorong Kota Palembang. Nah, Kota Palembang jangan berpikir selalu dari alokasi anggaran pengelolaan sampah yang di APBD. Coba berpikir bagaimana kita meningkatkan layanan dulu, yaitu tadi pengumpulan. Harus 100%, saya bilang begitu. Ya, pengalaman saya waktu KRL Jabodetabek begitu. Dengan Pak Jonan juga ya, semua harus bersama-sama. Tingkatkan dulu layanan, dapat kenyamanan, dapat keamanan, dapat ketepatan waktu. Tarif akhirnya yang minta penumpang sendiri naikin gitu loh. Karena sudah melayani, sudah terlayani. Sebenarnya seperti itu psikologi daripada manusia. Tadi Mas Fajri sudah sampaikan, kalau kita merasa sudah dilayani, sampah diangkut, tidak pernah tersimpan selama 10 jam lebih, itu akan membuat masyarakat akan langsung merasakan bahwa saya udah ada. Ya nggak akan berpikir nanti sampahnya mau digabung, mau diapain, biarin aja. Dan saya juga tidak menyarankan untuk memilah, karena memang masyarakat kita itu kalau selama tidak ada punishment, dia tidak akan bersalah. Ya itu. Dan jangan coba-coba melakukan punishment tanpa memberikan layanan yang baik. Jadi menurut saya, jangan langsung berpikir mana dulu telur, mana ayam. Saya bilang, tingkatkan dulu layanan publiknya. Dan saat ini, Palembang sedang membangun namanya Pesel. Saya minggu lalu lah baru ke sana. eh, Progres daripada konstruksi sudah 60%. Ya, kita berharap tahun depan sudah COD dan ini. Dan saat ini Kota Palembang sedang menyiapkan untuk membeli armada compactor truck. Saya bilang jangan amrol, jangan truk pasir begitu. Compactor truck. Dan kebutuhannya ada sekitar 20 unit. Karena memang mereka mau mengangkut dulu semua. Jadi langsung dikirim nanti ke Pesel. Itu tadi yang disampaikan oleh Mas Badri ya. Dan saya senang sekali kalau memang ingin mengetahui lebih banyak silakan ke Palembang. Itu sudah Mas Sarul ya, ya udah ada ya udah ke sana dia, nah, Mas Siro ya. Nah, kemudian bagaimana sih kita mencoba meningkatkan alokasi pengelolaan sampah itu anggarannya gitu loh. Saya melihat kota Surabaya yang sudah berhasil. Menurut saya itu perlu ditiru. Saat ini alokasi anggarannya mencapai 401 miliar ya dari data yang saya miliki ya. Itu luar biasa menurut saya. Pendapatan dari retribusi pelayanan kebersihan hanya dari PDAM collectingnya itu 100 miliar. Ini yang menurut saya Mas Fajri silakan ke Surabaya. Kelihatannya besar kan? 400 miliar, hampir setengah T loh. Tapi lihat hasilnya. Dari situ perjalanan itu tidak mudah. Itu Bu Risma yang mulai menginisiasi. Tapi dampaknya waktu itu saya udah bilang, Bu, dampaknya nanti lihat. PDRD Ibu pasti naik. Betul. Pajak dan retribusinya naik. Pertama apa? Dari pajak restoran. Kan kita orang Jawa Timur kalau nggak ke Surabaya, nggak aci namanya kan gitu loh. Itu pasti. Nah, kemudian apa? Hotel-hotel ya, itu penginapan semua penuh. Nah, itu pajak hotel menjadi meningkat. Investasi masuk. Jadi Surabaya terkenal sekarang kota yang bersih ya, walaupun nggak bersih-bersih sempurna. Tapi kalau kita ke Surabaya, saya masih ingat perkataan dari Bu Risma, Mas Agun, le ono gelandangan, le ono sama kandani aku ya. Wah itu loh, kalau aku saya kasih tahu pasti respon dari nah. Nah ini yang memang yang sulit terjadi
di sekarang ini. Karena isu keberlanjutan menjadi hal penting. Ketika terjadi suksesi, maka ada kecenderungan program yang sudah berjalan bagus itu kayaknya sulit untuk berlanjut. Apalagi kalau sama-sama bertarung sebelumnya. Ah, udah, selesailah barang tuh. Dan saya melihat itu. Untungnya kalau Surabaya, Pak Eri merupakan memang ya kayak ya legacy daripada Bu Risma. Saya nggak tahu nanti kalau ke depan Surabaya kalau memang mau mencari cara baru sayang sekali. Itu yang mungkin mungkin perlu didorong supaya isu keberlanjutan itu bisa sampai 20 sampai 30 tahun. 4 kali masa periode daripada kepala daerah. Itu ya yang mungkin bisa. Yang berikutnya adalah bagaimana memisahkan regulator dan operator. Memang saat ini tidak mudah. Hampir semua Pemda, ya mungkin ada di teman-teman di sini, itu tidak suka menjadi apa kalau dipisahkan. Mereka memang pengen tetap jadi operator. Ya saya bisa mengerti lah nanti apa ya kalau lagi offline lah saya ceritakan gitu loh ya. Tapi bisa ya bisa dikoreksi. Kenapa seperti itu? Karena memang ya dengan cara regulator menjadi operator mereka akan lebih bisa lebih fleksibel di dalam mengelola sampah. Jadi memang eh, ya perlu hati-hati. Saya nggak tahu bagaimana sih pengalaman di negara lain, di kota-kota yang mungkin Mas Fadli sudah lihat ya secara mendalam, bisa nggak diterapkan untuk pemisahan regulator dan operator? Kalau di pemerintah pusat aja, lihat aja sekarang malah pingin kan jadi operator ya dan antara kan pemerintah akan punya kan. Nah, itu yang saya bilang. Nah, yang terakhir adalah ya tadi ya pengumpulan dulu 100%. Ini saya juga sudah lama berdiskusi dengan almarhum Sri Bebasari ya. Nah, dorong aja Mas Fadri dari akademisi untuk merevisi Perpres 97. Sebenarnya saya sudah diajak beberapa kali. Tetapi kalau yang mengamandemen adalah dari pemerintah, menurut saya kurang pas gitu ya. Karena saya bukan nggak ini ya, saya bukan anti, tapi saya lihat kan persoalannya kita bisa tahu sebenarnya apa sih yang ini. Teman-teman LH juga pasti kan merasa tidak nyaman kalau dibilang 30%, 70%, itu rumusnya dari mana? Saya berkali-kali nanya, kenapa ada Kementerian Keuangan punya tugas di situ? Kok kenapa tidak pernah dilibatkan Kementerian Keuangan untuk mendesain Perpres 97? Jadi saya juga setuju. Ya namanya pengumpulan 100% dulu. Nanti kalau pengurangan kita mau bikin fasilitas RDF kan, mau WTE, TPS 3R, TPS, monggo saya bilang begitu. Jadi eh pernah memang mau di amandemen, tapi akhirnya sama sampah laut ya, tapi yang berhasil hanya baru sampah yang Kepres 35 gitu loh. Mungkin akademisi bisa membantu melalui aspek akademik lah gitu seperti ini. Itu dari saya, ya, dan tadi ada pertanyaan saya, bagaimana penerapan di negara lain yang memisahkan regulator dan operator, itu pertanyaan saya. Terima kasih, Bang Duan. Siap, terima kasih Pak Agunan. Barangkali bisa langsung Mas Fajri ya. Tadi ada beberapa pernyataan dan terutama yang tadi case dari negara luar Mas tentang regulator dan operator. Barangkali ada pendapat Mas Fajri. Ya, kan benar kan saya jadi sharing berarti saya juga dapat ilmu banyak tadi dari Pak Agunan ya. Terima kasih Pak atas sharing ilmunya luar biasa bermanfaat ya terkait dengan negara lain karena kebetulan saya berkesempatan tinggal 3 tahun di Jepang dan juga meneliti karena terbuka wawasan ketika kita tinggal di luar negeri itu kenapa sih orang-orang bisa maju gitu. Rata-rata itu karena keterbatasan. Jadi tidak ada yang tiba-tiba pemerintahnya punya usul untuk bisa pengelolaan sampah yang baik gitu. Rata-rata nggak ada yang tiba-tiba muncul inisiatif dari pemerintah. Pasti ada masalahnya dulu. Jadi kayak Jepang itu punya keterbatasan karena 20% wilayahnya cuma cuma 20% yang bisa ditinggali. Selebihnya mountainous area 80%. Jadi di tahun 1900 saya lihat sendiri di incinerator plant-nya itu foto di mana mereka sudah punya incinerator plant walaupun yang masih jelek gitu masih asapnya masih hitam tapi ya gimana karena apa masalah utamanya adalah di pelayanan sampahnya jadi dia nggak apa-apa pelayanannya bagus tapi nanti di ujungnya masih perlu improvement nggak apa-apa tapi awalnya itu dari keterbatasan ya kalau di Jepang keterbatasan lahan
Ya, kalau di berbagai negara saya lihat itu biasanya berawal dari sistem existing yang kurang baik, lalu masyarakat apa namanya masyarakat berbicara sehingga pemerintahnya jadi aware, sehingga dibikin sistem yang lebih baik. Yang saya jamin regulator disatukan dengan operator itu pasti akan ada masalah-masalah ke depannya. Sehingga itu yang secara alamiah ya kalau yang saya lihat negara-negara itu mulai memperbaiki sistem karena ya tidak sustain gitu sistem yang dibangun dan masyarakat apalagi dengan nanti rasio pajak semakin tinggi banyak masyarakat yang akan membayar pajak kalau sekarang kan masih banyak yang PTKP ya masih ini ya masih penghasilan tidak kena pajak makin banyak yang kena pajak makin masyarakat itu makin banyak maunya gitu makin apalagi Gen Z punya kanal-kanal yang jauh lebih kreatif gitu sehingga nanti pemerintahnya sendiri akan terdesak ya saya nggak menyalahkan pemerintah 100% karena emang kayak gitu. Pemerintah adalah cerminan dari masyarakatnya gitu karena ya masyarakatnya masih oke-oke aja ya mereka juga akan oh ya udah selama regulator dan operator masih oke-oke aja di mata masyarakat ya lanjut gitu. Nah, saya lihat transformasi negara itu diawali dari itu. Jadi kayak revolusi Prancis kan ada ketidakbecusan pemerintahnya sehingga muncul pergolakan dan yang lain sebagainya. Yang saya rasa di Indonesia tidak perlu masif revolusi Prancis sih, tapi dengan kita menyuarakan kanal-kanalnya banyak, adanya Pandawara, adanya apa itu berarti ada ketidakberesan di pengelolaan sampah, ada bank sampah, ada gerakan akar rumput. Itu udah jelas merupakan fenomena. Ini saya sedang menulis papernya ya masa transisi pengelolaan sampah Indonesia. Ya salah satu apa namanya indikasi awal dari pengelolaan sampah Indonesia yang kurang proper adalah karena itu banyaknya gerakan akar rumput sama seperti adanya forpasi ini kan seperti seharusnya tidak perlu ada forpasi kalau pengelolaan sampahnya bagus. Nah, forum-forum seperti ini bagus untuk menyuarakan agar pemerintah semakin sadar bahwa oh pada akhirnya iya ya nggak bisa nih kalau disatukan kita harus lebih berbenah lebih baik gitu. Seperti itu sih kalau menurut saya. Siap, Mas Fajri. Jadi tadi sedikit menyenggol, Mas. Jadi tadi justru pas yang disampaikan Mas Fajri itu pernah saya sampaikan di publik. Justru kita ingin Forpas itu segera bubar karena masalah kita sudah selesai. Jadi kita tidak ingin memelihara semua permasalahan ini gitu ya. Nah, siap, Mas Fajri tadi udah menyampaikan. Mungkin ada dari Pak Agunan tadi Pak ada komentar lagi. Mungkin setelah ini nanti ada giliran dari yang lainnya. Sudah saya cukup ya. Ya, kayak teman-teman kasih kok masukan komen. Silakan. Siap. Terima kasih Pak Gunan. Jadi mudah-mudahan dapat berkoordinasi juga dengan nanti Pak Mas Fajri, karena ternyata udah ada satu circle barangkali ya untuk mendorong KPI ini dan tadi ada juga spoiler tentang masalah anggaran ya. Itu memang tidak mudah itu untuk masalah realitas politik di Indonesia. Ya, ujungnya pembagian ya. Aduh, masyarakat kita juga sensitif kalau hal itu. Baik, saya izin ke kedua dan ketiga, sebagai informasi kita sudah lewat 4 menit. Barangkali boleh dapat waktunya sedikit lebih, Mas Fajri? Ya, silakan Mas Don. Siap, Mas Fajri. Oke, silakan. Tadi dari ada yang bertanya dari Bank Sampah Unit Mandiri Sukabumi. Silakan, Pak, untuk waktu dan tempatnya, Pak, untuk diskusi, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Moderator atas kesempatannya. Oh, mohon maaf, perkenalkan kalau saya ini hanya apa ya penggiat bank sampah di lingkungan perumahan saya di sini di daerah Kota Sukabumi. Kebetulan di perumahan kami itu juga ada bank sampah dan juga ada TPS 3R, Pak Pak Fajri. Itu tadi saya mendengar masalah apa berkeadilan ya dalam pengelolaan sampah itu. Jadi di situ ada dua komunitas gitu. Nah, saya pengen bertanya untuk masalah TPS 3R, bagaimana konsep berkeadilannya untuk pengelolaan sampah di lingkungan warga perumahan sekelas RW. Gitu. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullah. Baik, Mas Fajri mungkin dapat langsung, Mas.
Oke, terima kasih. Ya ini kebingungan yang tadi, makanya saya bilang harus ada standarisasi dan utamanya juga mungkin yang belum saya sampaikan harus ada peran jelas dari masing-masing program yang dicanangkan pemerintah yang sebenarnya juga kalau bank sampah sebenarnya dari akar rumput ya. Nah, sehingga terjadi di masyarakat bingung gitu. Ini ada bank sampah, ada TPS 3R. TPS 3R juga hidup dari sampah daur ulang. Sementara kalau di daerahnya udah ada bank sampah, berkurang penghasilan dari TPS 3R. Nah, ini yang harus dicari jalan keluarnya. Menurut saya ya bank sampah itu eh, khusus sampah anorganik ya. Kalau memang di daerah itu sudah ada apa namanya sudah ada bank sampah TPS 3R-nya ya hanya fokus di organik misalkan tapi bagaimana menciptakan eh, pendapatan dari organik itu sebenarnya banyak kanal-kanal yang nggak hanya kompos gitu selama ini kan ya hanya dari kompos ya bahkan kadang-kadang nggak ada untungnya gitu. Lalu bagaimana menciptakan sistem TPS 3R itu bisa hidup, yaitu bagaimana tipping fee atau iuran sampah yang masuk ke TPS 3R itu harus sama dengan ongkos operasionalnya. Itu minimal harus menutupi. Nah, untuk kelebihannya, nah itu bisa jadi keuntungan lebih dari TPS 3R. Jangan sampai beban operasional lebih tinggi daripada tipping fee yang didapat. Nah, itu bagaimana caranya juga harus ditemukan formulasinya supaya tidak tumpang tindih dengan program bank sampah. Lalu juga misalkan residu dari TPS 3R itu jangan dibebankan ke pengelola TPS 3R. Banyak yang teriak-teriak pengelola TPS 3R harus ngeluarin lagi biaya untuk mengambil ini kan residunya gitu. Nah, ini yang terjadi di Kabupaten Kediri, begitu residu diambil gratis oleh DLH, ya sehingga banyak TPS 3R yang hidup. Karena tadi biaya untuk mengelolanya berkurang gitu. Atau nanti TPS 3R akan dibekali lagi untuk pengelolaan pirolisis, kemudian bisa sampah jadi paving block atau apa. Menurut saya TPS 3R bisa di-upgrade gitu di-upgrade menjadi ini tapi kuncinya adalah di awal supaya sustain tipping fee harus sama dengan beban operasional itu dulu itu bank sampah itu akan hilang sendirinya kalau menurut saya kalau sistemnya sudah ada ya sebenarnya bank sampah itu ya sukarela kan bukan sistem yang wajib kalau sekarang kan selalu diandalkan gampang ada bank sampah gitu tapi kenyataannya kan nggak nyampe 0,3% pengurangan bank sampah se-Indonesia sehingga itu kan gerakan saja, gerakan akar rumput sukarela. Boleh nanti tetap ada bank sampah, tapi gerakan sukarela aja, bukan menjadi hal yang wajib gitu. Setiap RT ada bank sampah. Menurut saya nggak semua daerah cocok untuk itu, gitu. Siap. Oke, baik. Dari tadi mungkin namanya ini belum tahu ya nih Bapak dari Sukabumi. Ada komentarnya Pak? Iya Pak, terima kasih cukup Pak. Betul sekali TPS 3R itu berkurang ya pendapatannya gara-gara ada bank sampah. Kemudian bank sampah itu sukarela dan disangka banyak duit gitu ya. Padahal mah kita relawan ya gitu istilahnya mah kita mah ibadah lah gitu. Ya cukup terima kasih Pak Hado, terima kasih atas kesempatannya. Ya, terima kasih Pak. Semoga lancar juga terus di BSU Sukabumi. Berikutnya ada Pak Eko ya. Pak Eko Kuswanto. Silakan Pak untuk kesempatannya Pak. Halo Pak Eko. Tes 1 2 3. Oke, mungkin belum belum ada respon ya Pak Eko. Ini sambil sembari menunggu, ini saya baca dulu sebelum ke Pak Ahmad ya. Ini ada pertanyaan nih Mas Fajri di chat. Izin bertanya, mungkin baru bergabung, berdana ikut diskusi. Jadi di Maluku Utara, 5-10 tahun lalu Pemkap buat TPS, tapi masyarakat menolak, nggak mau dijadikan daerah jadi TPS. Ketakutan masyarakat tidak ada pengelolaan lanjutan, hanya penampungan. Bagaimana pendapatnya? Artinya ini case penolakan di masyarakat. Mungkin ada komentar di situ, Mas Fajri? Oke, itu yang Maluku di Maluku mana? Utara.
dari Pak Zul ini Oke. chatnya. Maluku Utara, lebih khusus kabupaten saya, 51 TPS, namun pada saat ini menolak. Oh, TPS itu ketakutan tidak ada pengolahan lanjutan, hanya penampungan. Oke, ya itu masyarakat memang butuh pembuktian ya. Dan di Maluku Utara saya kurang tahu ini apakah ada TPA-nya atau tidak. Kalau tidak ada TPA-nya, tidak ada pengolahan lanjutannya, ya buat apa ada TPS gitu. TPS itu kan sebenarnya juga di negara maju nggak ada. Jadi KPI, salah satu KPI dari pengelolaan sampah itu adalah kecepatan sampah itu sampai menuju ke hilir. Gitu. Bagaimana sampah secepatnya hilang gitu. Adanya TPS karena kan ada ketidakmampuan dari pemerintah daerah untuk mengambil sampahnya ke sumber langsung. Sehingga dari tukang gerobak itu yang informal itu ngasih ke TPS-nya dulu, baru dari pemerintah tinggal ngangkut dari TPS gitu. Nah, jadi kalau belum ada pengolahan lanjutan ya nggak usah ada TPS seharusnya gitu. Ya atau ya emang harus ada pengolahan ya, bukan bukan TPS-nya yang nggak ada ya. Tapi harus ada pengolahan lanjutan sehingga masyarakat itu nggak akan menolak kalau kalau itu. Dan harus TPS itu harus ada standarnya, harus mengikuti standar Permen PU 3 tahun 2013, yaitu letaknya ada radiusnya dari pemukiman. Itu kalau itu dipenuhi seharusnya itu tidak akan menjadi masalah. Terus dia nggak boleh disimpan lebih dari 24 jam ya. Kan ada aturan-aturan teknisnya yang sebenarnya kalau itu dipenuhi masyarakat tidak akan menolak ya. Aturan TPS-nya dipenuhi lalu harus ada pengolahan ataupun pemrosesan lanjut entah itu ada TPA, entah itu ada pengolahan yang lebih lanjut. Seperti itu kalau menurut saya. Baik, siap. Bagaimana Pak Eko? Apakah sudah terjawab Pak? Kira-kira? Pak Zul itu. Terima kasih ya Pak atas Oh, oh, responnya. sorry ya, Pak Zul tadi ya, sorry, sorry. Ya, Pak Zul ya. Oke, siap. Terima kasih Pak Zul. Ya, ini Pak Eko belum muncul Eh, apa ya? Halo, Pak Eko. Oke, baik. Kita bisa langsung ke Pak Ahmad ya. Barangkali ini dua terakhir nanti kalau Pak Eko belum datang, nih Pak Ahmad mungkin menjadi sesi pertanyaan terakhir ya, karena belum ada lagi. Silakan Pak Ahmad ya. Ya, makasih Pak Hadawan. Saya baru join di terakhir, jadi tidak tahu apa yang dibicarakan di awal. Tapi saya ingin komentar sedikit. Pertama, dari pengalaman saya terjun di sampah ya. Tiap daerah itu beda-beda polanya. Nah, tidak ada standar nasional yang di mana-mana itu sama pola ininya ya. Jadi kalau kita mau masuk ke satu daerah itu harus dipahami dulu masalah itu. Ada daerah yang mengunggulkan bank sampah, terus TPS 3R, yang sebenarnya walaupun diunggulkan, tadi kan realitanya kontribusinya rendah ya. Kalaupun diangkat lebih besar juga tidak bisa karena memang kemampuannya cuma milih sampah daur ulang. Selebih dari itu nggak bisa kan gitu. Jadi kalau yang tidak bisanya ini di-unlock oleh pemerintah, pemerintah kan fungsinya unlock and unblock. Jadi yang locknya itu apa? Tadi kan dibuat unlock, ya. Yang blockingnya apa? Dibuat menjadi unblock. Saya kira kesuksesan Pak Hussein waktu Bupati Banyumas berdiri, dia melakukan itu. Cuman dia nggak cerita bahwa 80% itu turun tangan dari pemerintah. Nah, dengan unlock unblock. Ketika diganti bupatinya, unlock unblocknya disabut. Jadi
langsung dari 39 TPS 3R menjadi cuman beroperasi 5 dan sebagainya. Nah, semestinya keterbukaan unlock unblock ini yang perlu disebarluaskan, Pak, agar itu bisa terjadi. Nah, saya kebetulan concern di teknologi ya, yang memang waktu sampah terpilah itu menjadi jargon utama, hanya sedikit Pak yang jalan, dan yang sudah jalan pun begitu grand itu selesai, nggak jalan lagi setelah beberapa bulan. Nah sekarang dengan pola seluruh sampah campur aduk masuk, dilakukan sepenuhnya di tempat pengolahan sampah Masaro ya, lalu terolah semuanya, itu banyak daerah sekarang yang mengikuti. Sehingga yang tahun lalu hanya 2 tempat ya, sekarang 9 tempat ya. Yang saya kira tahun-tahun yang akan datang akan lebih banyak lagi. Nah, saya berharap sih informasi-informasi semua teknologi yang ada di tanah air kita ini dikompil secara baik, dan karena perbedaan karakteristik tiap daerah tadi ada ya, maka pilihannya bisa berbeda-beda gitu kan. Nah mungkin Pak Hadohan barangkali bisa membantu di sektor itu sehingga memudahkan bagi pengambil keputusan tiap daerah ya untuk memilih yang terbaik dan bisa jalan dan sustainable. Kira-kira gitu Pak saran saya ya. Makasih. Siap, terima kasih Pak Ahmad Zainal Abidin. Nah, ini eh, ada dunia teknologi juga Pak ya, Mas Aro Pak ya. Oke, baik. Siap Pak, barangkali nanti itu yang menjadi diskusi yang selalu kita buka ya, untuk berbagai teknologi itu bisa ditawarkan ke publik. Barangkali ada penyampaian dari Mas Fajri, Mas, mengenai topik tadi, Mas. Ya, setuju. Dari saya juga sebenarnya sangat apresiasi jika ada teknologi-teknologi. Saya sendiri sampai sekarang belum tahu nih mesin pengolahan sampah mana yang paling bagus ya. Kalau ada info bisa berbagi cerita gitu, karena banyak sekali mesin pengolahan di TPS 3R, TPST itu mangkrak ya. Karena tidak sesuai. Kalau di luar negeri itu mesin pengolahan sampah tuh dari dunia tambang. Jadi dia lebih tangguh gitu menangani sampah. Kalau di kita itu kan kebanyakan dari dunia pertanian itu dimodif jadi untuk sampah gitu. Jadi dia lebih apa ya istilahnya itu lebih rentan gitu. Nah, untuk yang tadi pengelolaan itu solusinya beda-beda, terus di-compile tuh sangat bagus, saya setuju. Tapi tetap fokus saya itu tetap di target pengumpulan sampahnya dulu, pelayanan sampahnya. Karena dengan ditarget, pemerintah daerah itu akan mencoba mencari jalan yang mana yang paling bagus gitu. Karena kalau nggak ditarget, ganti bupati, ya udah balik lagi gitu. Itu kebetulan aja bupatinya concern gitu. Itu tadi yang saya paparkan tadi di tingkat layanan sampah tadi. Kalau masih di angka 30-40%, dia nggak stabil. Jadi ganti pemerintah, dia akan ganti lagi kebijakan. Tapi kalau udah di ranah pengumpulannya itu 70, 80, bahkan 90%, itu akan stabil. Masyarakat udah bisa kita tekan untuk tidak membuang sampah sembarangan, tidak membakar, karena sudah dilayani gitu ya. Kemudian juga dari pemerintah juga harus ada KPI-nya, misalkan TKD-nya dikurangin nih karena rasio pelayanannya kurang gitu misalkan. Jadi basisnya adalah kinerja. Nah, jadi itu juga menurut saya itu lebih efektif kalau ditargetkan. Saya pernah dengar di Bandung juga katanya kelurahan itu KPI-nya salah satunya pengelolaan sampah. Nah, itu langsung banyak yang berinovasi ke kelurahan-kelurahan di Bandung sehingga memenuhi KPI-nya supaya karena takut tunjangannya dipotong gitu. Nah, itu yang kayak kayak seperti itu perlu sehingga nanti menghasilkan inovasi ataupun pemilihan teknologi yang lebih baik dan sustainabilitas sehingga ganti bupati dia merasa oh KPI saya yang kemarin udah sampai segini layanannya saya harus lebih bagus gitu atau minimal mempertahankan gitu supaya KPI saya tidak jelek gitu. Nah, mungkin kayak gitu ya menurut saya. Terima kasih.
Oke, baik. Terima kasih Pak Ahmad Zainal Abidin nih Pak ya. Tadi ada komen, jadi mudah-mudahan ada ruang ya untuk daerah-daerah, terutama tadi udah disampaikan Mas Fajri, kalau di daerah rural terutama itu banyak ketidakadilan, jadi itu potensinya. Mungkin ini untuk mempersingkat waktu karena udah lebih 20 menit. Mungkin terakhir ya Pak, Pak Eko tadi belum muncul. Di sini ada Pak Wahyu. Nah, ini Pak Wahyu sering berbagi di grup kita. Silakan Pak Wahyu. Ya, terima kasih Bang Ado. Ini mungkin masukan buat Mas Fajri ya. Saya pikir eh, usulan revisi dari Jakstranas Perpres 97 2017 itu perlu disegerakan karena dengan adanya Perpres 109 kemarin kan nggak mungkin direvisi ya, baru muncul ya. Saya melihatnya begini, fokusnya adalah pada timbulan, bukan pada timbunan. Sehingga urusan PSL ini seolah abai dengan urusan 340 sekian TPA yang sudah diwacanakan ditutup karena pendekatannya open dumping ya. Padahal jelas-jelas itu kan tetap jadi masalah. Sampah sudah numpuk di sana terus diapakan. Dan kalau nggak salah juga kita punya produksi timbulan sampah sehari 140.000 ton lebih ya. Padahal kalau mengacu pada Jakstranas itu urusan pengurangan dan penanganan kan sama-sama diurus. Nah, sehingga saya melihat PSL ini, Perpres 109 ini lebih fokus pada timbulan baru di beberapa aglomerasi ya yang tidak signifikan untuk mengatasi seluruh urusan. Sementara kalau Jakstranas dulu kan gagalnya adalah Indonesia bersih bebas sampah tahun 2025, terus menterinya bilang 2029, saya hanya khawatir gagal lagi. Jadi Jakstranas untuk direvisi itu adalah sebuah keniscayaan karena kita perlu mengurusi baik timbulan maupun timbunan. Minimal timbunan di 340 TPA yang sudah numpuk itu diapain begitu. Dan kemudian teknologi apa yang paling pas. Nah, kemudian kalau kemudian konteks Danantara saya agak bingung ya. Pernyataan di publik ada lebih dari 120 perusahaan ikut tender begitu ya. Ini perusahaan-perusahaan yang sebenarnya kalau menurut saya mestinya passionnya ada kaitannya sama sampah. Tapi saya melihatnya khawatirnya, ini subjektivitas saya, kecenderungannya mereka ini adalah ya melihat ada pundi-pundi uang begitu, tapi tidak punya passion sama sampah. Saya kira perlu misalnya perusahaan-perusahaan ini dicek portofolionya seperti apa. Salah satu syarat kalau misalnya sudah punya teknologi yang ramah lingkungan, yang terpuji, katakan begitu, rasanya hal yang sama pada saat ISUMP juga terjadi, baik untuk Benowo maupun Putri Cempo. Tapi kita lihat capacity factor dari Benowo 44%, Putri Cempo bahkan hanya 4%. Berarti ada yang salah. Jadi kalau mereka nanti menyatakan portofolio mereka sudah pernah begini, saya khawatir yang ditampilkan adalah portofolio di luar negeri, bukan di Indonesia. Karena saya juga belum tahu di Indonesia mana. Nah, tadi ada yang bicara tentang Palembang yang sedang. Nah, kita harus cek apakah nanti capacity faktornya mirip-mirip dengan Putri Cempo atau paling baik Benowo atau lebih baik lagi. Tapi passion saya pikir passion itu penting karena kita juga harus cek juga orang-orangnya itu memang punya passion nggak ngurusin sampah supaya beres. Kalau enggak ini hanya sebatas urusan finansial untuk menghidupi perusahaan masing-masing begitu. Nah, terakhir karena memang kelihatannya ini lebih pada timbulan di aglomerasi tertentu, rasanya Jakstranas itu juga perlu mengatasi urusan non aglomerasi karena pasti ada pendekatan lain. Dan saya bukan yang nyaman dengan waste to energy, tapi kemudian lebih pada waste to electricity ya kalau untuk aglomerasi ini. Saya pikir kita perlu melihat bahwasanya waste to energy itu apapun itu bentuk energinya, apakah menjadi pretreatment produk dan sebagainya, ya itu sesuatu yang tetap perlu diberikan ruang. Nah, Pak Profesor Ahmad Zainal Abidin tadi juga sudah melakukan, misalnya di 9 titik. Ya saya apresiasi sudah 9 titik. Tapi kan kita perlu lebih banyak lagi dan perlu banyak orang-orang yang punya passion. Nah, saya pikir Jakstranas pun nanti bisa mengakomodir mereka-mereka yang kemudian punya passion ini perlu diberikan ruang yang cukup karena seolah punten pisan. Untuk PSL ini mereka justru menjadi orang di luar gitu yang nggak tahu apa yang terjadi dan kemudian terbatas akses untuk hal itu tadi. Saya kira gitu, Mangga, Mas Fajri masukannya. Siap, Pak Ayu. Wah, ini mantap nih. Mungkin dari Mas Fajri tadi yang saya garis bawahi yang pertama, yang itu ya, Danantara ya, itu
apakah gimana nanti di settingnya gitu untuk aspek portofolio. Dan kedua tadi yang paling final ya, yaitu yang Jakstranas ya. Jadi sebagai informasi bagi publik yang belum tahu, itu di Perpres 97 tahun 2017 itu dijelaskan tentang kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga. Jadi di situ ada sebuah momok yang mungkin bisa menjadi poin revisi. Itu terkait dengan KPI, pengumpulan dan lain-lain. Mungkin ada komentar di situ, Mas Fajri? Ya, saya totally setuju dengan Pak siapa tadi Pak Wahyu ya. Saya setuju, totally setuju. Bagaimana tadi juga belum dibahas ya, dan antara harus selektif juga melihat perusahaan. Jangan-jangan dia cuma ngelihat cuan karena 0,2 sen dari per KWH itu sudah dijamin gitu ya. Belum lagi yang tadi kata Pak Agunan ya, yang 30 tahun tadi itu di perpresnya. Nah, itu kan berarti sangat nyaman. Itu ada kecurigaan kita, oh orang wah cuan nih gitu, hanya memikirkan untungnya saja, tetapi tidak dilihat dia itu passion atau tidak, atau itu karena cuma dari sisi ekonominya saja gitu, melihat peluang yang besar gitu. Dan saya juga sebenarnya pernah dengar ada insenerator merah putih ya kalau nggak salah di Bantar Gebang buatan BPPT, itu juga sudah proper. Kalau mereka belum bisa buat yang secanggih BPPT yang sebelum dilebur jadi BRIN ya, eh ya kenapa kita harus pilih yang asing kalau misalkan di BPPT aja sudah berhasil gitu. Saya pernah ini, kita nggak kekurangan ahli kok di persampahan ya. Jadi kita juga pernah bikin yang bagus walaupun kapasitasnya masih 100 ton. Ya artinya kita tinggal keroyokan aja yang ahli-ahli persampahan ini, ahli waste to energy, bagaimana meningkatkan kapasitasnya yang sudah ada di Bantar Gebang tersebut ya, yang 100 ton yang udah lama ya, bukan yang terbaru. Yang terbaru kan yang RDF. Ini yang lama. Nah, itu dan saya setuju juga yang timbunan ya itu juga harus dipikirkan, karena kalau teknologi insenerator itu nggak bisa untuk timbunan yang, apalagi timbunan yang udah old ya, usianya sudah tua, itu udah banyak bercampur pasir, bercampur tanah, udah kompos, udah jadi kompos, nggak bisa dibakar di insenerator. Itu jadi nggak semudah itu bisa langsung dibakar itu sampah yang udah jadi timbunan. Itu juga harus dipikirkan. Seperti itu menurut saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mas Fajri ya. Ya, mudah-mudahan dapat linear ya dengan yang disampaikan dengan Pak Wahyu tadi, Pak ya. Terima kasih juga tuh. Jadi keresahan yang coba kita highlight terus, kita dorong terus dalam forum ini. Ya, mungkin ini karena udah hampir 2 jam ya, jadi izin untuk mengakhiri sesi diskusi. Nanti selebihnya, jika ada pertanyaan, dapat tadi ada kontak Mas Fajri ya, barangkali dapat diskusi lebih. Izin Mas Fajri, artinya udah kita menjadi forum publik memang ya. Dan di sini teman-teman atau rekan-rekan bisa dapat berdiskusi juga. Hal-hal teknis itu lainnya banyak. Kita ada di grup Korpasi bisa di-scan. Itu kita sering kali ada diskusi di sana ya, jadi bisa mudah-mudahan dapat menjadi wadah bagi publik. Nah, sebagai penutup, ini jadi ini tradisi lah ya di Korpasi untuk Mas Fajri ya. Jadi biasanya karena Korpasi ini forum swadaya Mas ya, yang kita belum bisa memberikan apa-apa, tapi setidaknya kita mengusahakan ada cindera mata untuk Mas Fajri, Mas. Jadi kita biasa siapkan ada buat kenang-kenangan dan juga kita sampaikan pantun. Saya izin bacakan kepada Mas Fajri. Beli nasi pakai sambal ikan teri. Ku coba Cakep. makan, aku selera sekali. Terima kasih Mas Fajri. Semoga ilmunya semakin bermanfaat bagi bumi. Nah, siap. Ini Mas, izin semoga berkenan ini cindera mata dari kita kepada Mas Fajri udah meluangkan waktu dan pemikirannya ya, terutama untuk berbagi di Korpasi. Sekali lagi terima kasih banyak atas ilmunya Terima ya kasih. Mas Fajri. Sama-sama. Iya, baik. Ya, demikian ya sebagai penutup diskusi kita. Nanti kalau misalnya ada diskusi lagi, selalu bisa dicek di grup Forpasi, kita ada di sosial media. Kita ingin dorong terus sistem lebih baik. Mudah-mudahan diskusi ini dapat mengantar kita ke satu titik yang mungkin kita tidak tahu ya.
ternyata dapat ada aksi-aksi dan kolaborasi di luar ini. Teman-teman dapat dan rekan-rekan bertemu karena deformasi, ya kita akan sangat berbahagia sekali dengan itu untuk mendorong kita mencapai Indonesia yang lebih lestari, khususnya dari itu sampah. Mungkin demikian saya izin akhiri. Wilayah taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om, Santi, 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 Om. Nam budaya, salam kebajikan, Rahayu, alam Indonesia lestari. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima Oke, kasih Bang wabarakatuh. Bang Ran. juga ada Terima kasih, kesalahan. Ya, Mas Fajri. Terima Ya, kasih. terima ya, kasih Ya. Bang. Ya. terima Terima kasih kasih Sip ya. semuanya, semuanya. Mas Bang Fajri. izin pamit. Ya. Ya.